Itu palanya juga tuh. Ya, jadi dia korban kecelakaan. Kayaknya sih kegencet deh. Kegencet apa gitu. Jadi hancurnya di sini. Tapi enggak. Cewek ya? Laki-laki. Oh cowok. Umurnya sekitar 30 tahun. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda di Q Mystery Everyone has a story. Gila. Gue grogi, sumpah gue grogi. Gue kedatangan bintang tamu. Ya, gue bilang sih ini senior banget di per-YouTubean. Subscribernya udah mau 500 dan gue doain biar langsung 500 dan sampai 1 juta. Amin. Jadi gitu, ini Bang Rahmat Ababil. Oke. Dia adalah salah satu pemenang atau finalis sih Bang, lu Bang? Gue juara 2 sih. Di Suca 5 ya? Enggak, Suci dong. Suci ya? Suci 5. Entah karena gue sering tampil di Suca ya orang nyangkanya gue tuh peserta Suca. Nah, makanya pas gue lagi searching lu, kok Suca gitu ya? Iya, itu bintang tamu sebenarnya. Oh, ternyata di Suci 5 Bang. Suci 5. Jadi gini Bang, terima kasih banget lu udah hadir di channel gue. Iya. Sebelumnya Mas Yuda live. Tahu kan Mas Yuda? Iya. Yuda. Yang Yuda. agak ganteng itu. Yuda. Pakai Misteri kita. belangkon. Yuda misteri kita. Dia nge-live. Emang itu kayak gitu ya openingnya? Yang ngalah. Siapa? Gini loh. Hey, dia ngomong gitu. Serius, deket amat. Ini ya yang di belakang lo, yang kita baru mulai ya. Haha. Dia nyempil di badan lo. Ya ampun, tolong dong. Laki-laki. Aduh. Dia langsung ngomong hai gitu. Makanya dari tadi kau bilang kayak dengan dorong terus agak sesek kan. Heeh. Dia mepet di badan lo. Aduh. Sorry nih kita baru mulai. Barang maaf ya. Iya, salah. Gue kaget. Gambar ini aja nih. Siapa? Gimana? Laki-laki. Datang lagi. Laki-laki. Enggak tahu. Laki-laki ini mepet. Gendut. Enggak. Kurus. Enggak gendut, jadi pakai kaos. Dia pakai kaos. Tulisannya prosop. Mepet ke badannya Bang ini nih. Jadi posisinya mepet gitu. Serius deh, ini kayak sumpek gitu di belakang sih, gue Iya, ngerasanya dia kayak mepet. sumpek gitu. Dia mepet. Kayak lagi Muda. naik. Tau gak lo? Korban Sama. kecelakaan juga. Serius? Korban kecelakaan. Kenapa sih korban kecelakaan pada kesini? Mukanya udah hancur. Gede. Mukanya nggak hancur, cuma bagian dari sini kemari remuk. Aduh. Patah. Gue patah kayak ngerasain gue sakit gitu. Kan makanya lo bilang mau butuh tukang pijit kan? Iya, gue kayak. Tapi pijit bener ya. Nggak usah Lanjut. ganggu. Jadi gue kedatangan bintang tamu Bang Rahmat Ababil. Halo. Dia adalah selain apa sih tadi Bang? Hah? Di Suci apa Suci tadi? Suci, gue tuh Suci 5 Suci 2015. 5 2015. Dia juga YouTuber YouTuber. dan sudah 450 ya kalau nggak salah ya. 450 kebetulan. 450. Semoga bisa 500 dan langsung 1 juta. Amin Tapi arah. jangan lupa ya setelah itu sebut nama gue. Iya. Runan. Runan. Jangan sampai kejadian dia naik jadi Oh, gua tahu itu. Siapa itu YouTubernya tuh? yang disebut aku malu. Enggak gua sebut. Nah, Sebut pun juga nggak apa-apa, Kak. jadi setelah aku live sama Mas Yuda, Hmm. banyak tuh yang komen, kapan Mas live sama Bang Rahmatnya? Ya gue nggak tahu dong, Bang Rahmat, sorry Bang Rahmat. Sama Bang Rahmat kapan? Ya gue nggak tahu. Nah, Sebab itu juga
di belakang layar perut gue nggak kasih tau. Sorry bang, emang kalau ini Kok baunya makin kenceng ya? ini yang di sini. Jadi apa ya? Badan itu apa sih? Kayak krak gitu loh. Gimana? Ngobrol punggung gua. Iya, ini gue juga ngerasain kayak di press gitu. Nah, abis ini gua mau ke tukang pijit ya. Dasar lo bang. Sponsor tuh. Pendek. Enggak. Cowok Tanggung, pendek, malah. pendek rambutnya. Rambut tuh pendek. Umurnya 25. Ya. 22. Ya jadi pas lagi live ada yang nanya bang kapan bareng Bang Rahmat Ababilnya. Gue nggak tahu sebab memang gak dapat bocoran. Iya. Dikasih tau lah sama Bang Yuda. Kamis malam Jumat ya. Gue langsung berpikir Bang Rahmat, anjrit gila satu suro malam Jumat. Gue tahu itu, sumpah. Gue langsung ini mau uji nyali. Makanya, gue juga tadi bikin konten sama lu kan banyak gangguan kan. Kan banyak gini bang, sebelumnya banyak yang bilang gue halu. Banyak yang bilang itu settingan. Sekarang menurut lu gimana? Kalau menurut gua enggak sih, karena tadi gua beberapa kali tadi di Terawang. Dia ini ngeliat gua kayak ngeliat duit. Dilihat diraba di Terawang. Dan tadi ada benar semua sih tadi yang lu Terawang tentang gua. Misalnya kehidupan pribadi gua ya. Yang gua nggak pernah expose. Gua juga nggak mau expose gitu. Dan itu ketebak gitu, gue kayak jangan-jangan masa lalu saya tentang si itu juga dilihat lagi gitu, jadi malu nih gue ketemu lo. Makanya menurut gue sih kalau konten horor emang konten horor ya di platform apapun memang rancu karena itu kan tidak terlihat ya kan, dan kebenarannya kan hanya narasumber saja yang bisa tahu itu tuh benar apa enggak. Terus sama orang-orang yang mungkin punya kemampuan yang sama juga, wah ini bener nih dia nih apa yang dia ini gitu. Kalau orang-orang awam kan ya nggak mungkin bisa ngelihat gitu. Terus juga paling percaya aja, apalagi orang kita. Gampang banget di-prank, gampang banget dibodohi. Tapi setelah lo hadir di sini, yang lo rasa apa? Tadi sih waktu di bawah nggak kenapa-napa ya. Waktu naik ke atas, gue tuh kayak ngerasa ada hawa-hawa yang lu pernah ini gak sih apa namanya besok mau ujian, ngerasainnya gimana? Ada kepanikan itu, ada kepanikan kayak besok mau ujian gitu. Ada rasa panik itu, tapi rame ini ya kayaknya nggak terjadi apa-apa. Ini bau apa? Darah dia busuk. Aduh, nih korban kecelakaan. Darah dia udah mengerum busuk. Udah bisa bingung baunya. Memang ya seperti tadi kan lo pas di itu yang bawa kecoa kan? Iya. Ya, ini Pas gue pertama masuk tuh gue nyium kayak bau kecoa diinjek. Kayak bau kecoa diinjek. Nah ini dia karena udah kering darahnya nggak bau. Tapi gue sama aja sih, walaupun gue pengen muntah gue tahan. Tapi gue kan nyium sekarang ya. Karena memang dia tuh lagi merefleksikan ke diri lu, badannya tuh remuk gitu. Laki-laki. Gue geser kemari ya. Bang Yud. Gue geser kesini ya. Aduh, bau banget ini anjir. Kok lu ini ya? Memang begitu. Enggak apa-apa bang, minum aja. Gue geser ya. Sorry. Kita baru mulai ya. Iya, kita baru mulai. Ini bukan settingan bang. Bukan gini. Jadi gak semudah itu bikin channel misteri. Dan ini sih bener gila. Pas saat dikasih tahu sama Mas Yuda, Bang kita tag Kamis ya, malam Jumat. Anjrit satu suro gue bilang. Tapi emang kemarin-kemarin nggak bisa bang, gue juga ada kerjaan. Biasanya hari ini, nah, besok juga pagi gue nih. Tapi mungkin memang sudah takdir Allah kita bertemu di malam satu suro ini. Tadi juga bikin konten kan banyak sekali gangguan-gangguannya. Ya mudah-mudahan lancar lah bikin Semoga konten. nggak ikut sampai rumah, cukup yang Jangan di rumah. dong. Cukup si Suryanti aja ya yang di rumah. Di Ya. rumah gue selalu udah ada tuh. Siapa namanya? Suryanti. Suryanti. Nanti dia kalau ada gerak-gerakin benda, gue bangun. Yanti.
Ganggu aja deh. Karena gue udah tahu namanya sekarang. Tadi kan yang lo rasa kayak di press udah lebih enak Iya ya. karena sekarang ada si Mbah. Oh. Mbah tuh kalau ngelindungi orang mungkin lo bisa ngerasain ya kayak dilus-lus begini. Oh. Lagi disayang-sayang biar ininya hilang semua. Oh iya. Dia asal dari mana, Bang? Jogja. Jauh juga ya. Dari Jogja. Dari sini pesawat apa, Bang? Citylink. Jadi gini Bang. Oke. Gue bingung nih sebenarnya mau nanya apa kalau. Gak apa-apa, bebas Bang, gue mau nanya apaan aja. Tadi kan pas lo pertama kali datang. Sebelumnya gue mau ngetek nih, ngetek cerita kedua. Gue mau ngebahas tentang pengalaman gue waktu kerja di salah satu hotel terkenal di Jakarta Barat. Oke. Nyambung lah ke lo juga ngalamin Iya. hal itu juga. Salah satu hotel yang sangat sekali. Tempatnya. Iya. Tempatnya karena dekat dengan tempat ibadah kan. Iya. Dekat Senayan ya? Iya. Lanjut terus. Ya, jadi kan sempat di bawah. Gue mau ngebahas ini Bang, waktu gue kerja di situ. Iya, salah satu hotel. Nah, gue kan kerja sebagai petugas locker room Oke, locker yang room. ngejaga locker. Iya dong, locker room kan Iya, pasti jaga benar. locker Iya. dong. Ya, nah tiba-tiba lu juga cerita nih, iya Bang, gue juga punya pengalaman nih Iya, waktu gue betul. di sana. Lu bisa cerita sedikit nggak Bang? Waktu di sana itu. Waktu di sana tuh waktu itu gue kan diundang di acara corporate waktu itu corporate dan biasanya kalau misalnya corporate itu ngundang stand up biasanya dia nyediain kamar. Besok sebenarnya sih buat backstage ya. Jadi kalau misalnya kita nunggu sebelum tampil jadi nunggunya di kamarnya. Nah jadinya gue ke situ udah dari itu kan acaranya malam, gue udah dari siang-siang dong karena gue tahu itu hotel mewah kan. Kan di rumah gue tidak ada bed up ya. Di sini ada bed up. Jadi gue bisa mandi kayak di film, kayak di iklan-iklan. Ya, gue seneng banget gue. Kalau misalnya di hotel-hotel mewah gitu. Nah, pas gue masuk pertama di lobinya aja. Di lobinya, itu suasananya memang mewah. Cuman, gue nggak tahu, entah gue norak atau gimana ya di hotel seperti itu. Tapi, perasaan itu bukan perasaan norak. Tapi perasaan diintai. Gue ngerasanya. Oke. Habis itu gue ke resepsionis, dikasih tahu kamar segini. Habis itu ke atas, masuk. Itu pertama gue nggak ngerasain apa-apa. Oke. Ngerasain apa-apa. Terus LO gue bilang, Bang Rahmat nanti Bang Rahmat stand up-nya jam 8:30 ya. Nah, Bang Rahmat sekarang santai dulu aja gitu. Ya udah, gue di situ aja tuh. Waktu itu gue sama manajer gue ya di situ. Terus itu tuh tahun berapa ya? Sekitar 2015 atau 2016. Gue masih baru banget tuh. Baru kejadiannya, gue ngalamin itu 2014, 14. 2013-an. Wah, ya bagus dong. 2013-an, iya. Gue 15-16an lah saat itu. Nah, gue masuk tuh sama manajer gue ya. Masuk. Itu emang mewah ya. Maksudnya mewah gitu. Cuman gue ngerasain ada rasa ketidaknyamanan di situ gitu. Itu bermula saat lu masuk resepsionis dan lobby ya? Iya. Gue ngalamin juga waktu gue lagi interview kerja kan. Di situ, setelah diterima untuk ngenalin lingkungan kerja, dibawalah gue ke lobby. Ke lobby terus ke resepsionis, lu juga ngerasain di resepsionis kan? Iya, pasti dong. Kalau mau ke kamar. Nah, gue kira yang di resepsionis petugas. Nggak taunya, bukan. Dia lagi nunduk begini aja. Ya mungkin yang mengintai Bang Rahmat dia juga kali. Iya. Itu tahun berapa? 2013. Itu masih konsisten di situ ya. Tapi nunduk aja. Sebab kan itu hotel zaman dulu ya. Iya, Walaupun katanya bagus, tapi itu hotel zaman dulu. Ya terus gimana Bang setelah itu? Nah, terus maghrib tuh. Maghrib ya waktu itu ya. Gue inilah maksudnya nggak mungkin tidak taat ya. Maghrib bukan sholat. Gue malah dengerin lagu, malah main game saat itu ya. Nah terus ini gue terus story aja ya, maksudnya gue nggak gue tambah-tambahin, gue kurang-kurangin. Waktu gue nyetel musik pas azan itu ada suara gitu. Gue pikir manajer gue, dia malah lagi tidur dong. Nah lu juga tadi waktu lagi syuting dengar suara kan? Tadi gue denger suara di sini, gue Kayak kira orang suaranya kan? editor gue. Soalnya arahnya dari sana. Iya kayak gitu kan. Iya.
itu kayak gitu. Maksudnya terdengar ke kupingnya itu kayak gitu. Cuman ini gitu. Gue bilang, waduh siapa tuh yang shoot tuh? Gue bilang. Tapi gue mencoba untuk positif thinking kalau itu tuh, oh mungkin ini kali apa namanya pikiran gue, iman gue kali ini. Soalnya kan lagi azan gitu kan, lagi azan. Biar diingatin lagi azan sholat gitu loh. Tapi gue belum cerita detail kan. Ini kita cerita di sini. Nah, habis itu Isa itu nggak terjadi apa-apa. Isa gue coba siap-siap, coba mandi gitu, karena di situ kan bisa air hangat ya, bisa air hangat. Nah, ini kejadian yang kedua nih. Jadi kan kalau ke kiri itu kan air hangat ya. Iya. Kalau ke kanan dingin. Saat itu kanan kiri hangat. Rusak kali. Nah, gue pikir rusak. Terus gue panggil manajer gue, Mas, ini kok ini rusak kali ya? Heaternya. Iya, ini rusak kali ya? Enggak tadi, soalnya sebelum gue mandi dia dulu kena mandi kan ya. Gue kayak ngeliat ada cahaya putih gitu. Putih Lampu terang. ini? Bukan, lebih terang dari ini, nusuk mata. Kayak emas-emas gitu. Cahaya putih terang banget. Dari diri gue. Nggak tahu deh, kayaknya sih ada yang... Nggak apa-apa. Serius ini. Kita udah ada simbah kok. Jadi ada cahaya terang gitu. Tapi nerangin lu, gue nggak tahu itu apa. Serius, Li. Itu positif kok. Positif ya? Nggak sejahat tadi. Serius. Makanya gue ngerasa silo banget dari tadi. Males gitu loh. Ini nggak jahat, ini positif. Enggak, serius. Ini serius. Omongan lu ini mirip sama omongan nyokap gue tahun 2014. Jadi waktu itu, 2014 gue baru buat lulus kan. Ya. Ini belum ada di channel lo ya? Hah? Belum ada di channel lo? Belum ada. Ya udah, Gua nggak thank you banget. Akhirnya terbuka. 2014, gue tuh... Maaf ya tangan gue, slow banget. Nggak apa-apa. Terus? Mantap banget. Jadi kayak ngajak tosan. Jadi lu mirip omongannya nih. Kayak nyokap gua tahun 2014. Jadi waktu 2014 gua baru lulus ya. Ini editor gua, kameramen gua juga satu angkatan sama gua. Waktu itu gua nggak dapat kerja. Gua baru banget lulus dan susah banget dapat kerja. Gua ngelamar ke sono sini. Ini kita skip dulu ya yang cerita di hotel itu ya. Iya. Karena ini tadi ngomongin yang cahaya-cahaya itu. Nah, nyokap gue tuh bilang, lu tuh gak bakalan lu diterima kerja di perusahaan katanya gitu. Soalnya mama tuh ngelihat kamu di atas panggung terus terang banget. Mama sampai sampai nggak sanggup ngeliat cahayanya tuh terlalu terang banget. Makanya gue keinget omongan nyokap gue pas gue ngomong gitu. Serius, Man? Gue bilang gitu. Karena gue sampai masuk perusahaan yang pakai orang dalam. Masa nggak masuk pakai orang dalam? Pakai orang luar sudah pasti tidak masuk dong. Mau dilukisin sama dia nggak? Apanya? Lo terus belakangnya cahaya. Lo pernah ngeliat film ini nggak sih, India? Terus belakangnya kayak ada cahaya-cahaya gitu yang ngelilingin. Nggak pernah gue nonton film itu. Ibaratnya kayak orang yang udah orang yang kayak film-film Krishna gitu, terus dikelilingi cahaya gitu. Ini cahaya terang banget dari arah sana nerangin lo. Dan semoga ini sih doa kita ya. Semoga karir lo gemilang terus. Amin. Nggak apa-apa, udah ada simbah. Biarin, cuekin aja. Oke, jadi nyokap gue pernah bilang itu. Lo mah kayaknya kerjanya di panggung. Kata nyokap gue. Dan setelah itu gue masuk ke BLK. Badan lembaga apa? BLK itu Balai Latihan Kerja selama 3 bulan. Karena gue kayaknya daripada gue nganggur nih, mendingan gue ke Balai Latihan Kerja. Nah dari situ tuh gue selesai dari BLK, gue ikut audisi dan lolos. Dan tembus sampai grand final. Nah nyokap gue tuh ceritanya begitu tuh kan, mama bilang juga apa? Kamu tuh kerjanya bukan di kantoran, bukan di pabrik, bukan di ini. Karena mama ngeliat kamu di atas panggung itu bercahaya banget, terus saking terangnya tuh cahayanya itu sampai mama tuh kayak nggak bisa ngelihat kamu seutuhnya gitu. Memang benar, jadi dari arah sana gue kayak ngeliat ada gumpalan cahaya putih. Ini kan putih neon gitu ya. Itu terang shiny gitu loh. Nerangin lo. No. But white and shiny gitu loh. Putih terus terang banget. Iya, ada perpaduan itu juga. Kuningnya nggak terlalu jelas. Ini sih positif banget buat dia. Ya semoga serius ini. Kedepannya gemilang. Ya, soalnya 2014 itu nyokap gue cerita begitu.
Makanya dari tadi gue nggak sanggup ngeliat lu, gue harus begini mulu sih lo. Gila. Semoga tertular ke kita. Yang paselin Amin. banget. Muka Amin. paselin. Ganteng maksimal. Oke, lanjut ke yang hotel tadi bang. Oke, hotel tadi. Oke. Itu tuh gue baru-baru banget keluar Suci ya bang ya. Jadi gue tuh ama belum terbiasa nginep di hotel. Kalau sekarang kan udah lama ya, udah berjalan bertahun-tahun. Jadi kalau stand up keluar tuh di hotel tuh udah biasa. Jadi gue nggak tahu ini kalau biru kan harusnya dingin ya. Yang merah itu panas. Tuh. Gue nggak tahu. Gue panggil, pas manajer gue datang dingin langsung itunya. Itunya langsung dingin. Nah, ini kita skip dulu ya yang kejadian ini ya. Pagi-paginya gue mandi begitu juga. Panas dua-duanya. Itu gue yang pertama mandi loh. Tapi pas manajer gue datang jadi dingin. Gue potong sebelumnya. Lo selama di hotel itu sholat nggak? Tidak dong. itu gini bang. Itu awal-awal ini bang awal-awal gue tuh sibuk sama dunia gue sampai gue lupa. Iya, yang ngasih dunia ini kan Allah gitu. Iya benar. Kadang-kadang kita tuh waktu zaman susah kita tuh pengen banget dideketin sama rezeki dan kita nodongnya ke Allah. Kita nyari orang dalam buat ngasih rezeki tuh ke Allah. Tapi ketika rezeki kita nyamperin kita malah ninggalin Allah gitu. Nah, itu benar. Itu yang gue ngerasain ketika kita deket sama rezeki, kenapa kita jauh dari Allah. Tapi ketika kita jauh dari rezeki, kenapa kita deket sama Allah gitu. Nah, tadi kan Bang Rahmat cerita saat manajer masuk, manajer ya? Iya. Itu jadi dingin. Dia sebelumnya udah sholat duluan maghrib. Iya, dia emang sholat sih saat dia itu. Udah sholat duluan dia maghrib. Rajin nah, terus akhirnya baru bahas semuanya. Oh gitu ya? Dia keluar, dikasih lagi. Biar, ini lo gue di sini ada. Lo harus tetap inget siapa diri lo gitu. Oke. Nah ini kejadian yang menurut gue kalau punya duit banyak kayaknya gue nggak bakal nginep di hotel itu. Tapi jujur bang, gue setiap di semua hotel, nggak hotel yang di Bandung, nggak yang hotel di Malang, nggak di hotel manapun, pasti hotel Melati pun ya. Gue pernah kan temen gue datang gitu di hotel Melati nginep ya ada aja sih. Ya, semua hotel memang ada. Tapi itu, gue ada sih kejadian 3 kejadian di hotel yang salah satunya inilah. Ini yang paling strong sih menurut gue. Jadi selesai gue stand up, gue stand up setengah jam lah, jam 8:30 sampai jam 9 ngobrol-ngobrol dulu sama klien lah supaya kita diundang lagi. Ngobrol-ngobrol dulu, terus abis itu ke atas lah. Waktu itu manajer gue, dia tuh nggak terbiasa dengan makanan hotel gitu lah. Kayak makanan hotel kan bulgogi, sikat gigi, apalah pokoknya yang berbau-bau yang nggak familiar lah. Dia nyari ketoprak di luar atau apa makanan. Gue akhirnya ke atas duluan karena gue udah bukannya capek sih. Gue tuh kayak kalau nginep di hotel yang mahal tuh sayang gitu kalau nggak dipakai tuh kasura tuh. Gue ke atas. Nah, pas gue buka pintu hotel. AC belum dinyalain. Oke. Waktu kita keluar itu ituan check out-nya kita tarik. AC itu mati. Dan gue tuh lumayan lama gitu, misalnya dari 8:30 tuh ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Itu di hotel yang sama? Iya, di hotel yang sama. Yang di dekat itu? Iya. Nah, udah aja sebutnya, gue malu. Iya, itu. Gue di ini. Enggak, diitin aja nanti yang gue ngomong itunya. Oke. Di hotel itu, gue masuk, itu udah dingin. Padahal AC ituan check out-nya udah ditarik kan. Kok udah dingin ya? Dinginnya tuh nusuk gitu, kayak AC 16 derajat. Iya. Kayak udah disetting 16 derajat dari sana. Padahal itu AC sentral. Gue belajar AC juga ya di BLK itu tentang AC sentral. AC sentral tuh kalau misalnya dia dimatiin dia tuh cepet harusnya karena di sentral gitu ya. Nah pas dia itu masuk kok udah dingin. Oke. Waktu itu yang pertama gue lakuin adalah cuci muka. Oke, cuci muka. Nah waktu gue cuci muka, ya kan? Cuci muka gini. Lihat muka gue digini-giniin, gue giniin. Nah dari sini nih, kan kita kan kalau misalnya ngelihat ini kan nggak fokus ke sini kan. Misalnya kita ngeliat ini kan kelihatan semua nih. Sama kita kelihatan semua nih, ya kan. Di kaca ini nih, di kaca bed, bukan bed apa sih namanya? Iya, dia ada di kamar mandi. Di kaca ini nih, ada cewek. Iya. Gitu. Iya, dia ada di kamar mandi. Gitu. Aduh, gue pengen ngeliat ke situ, gue takut gitu. Itu gue lumayan beberapa detik lah gue, terpaku gitu.
Anjir itu apaan tuh? Gue udah ngomong dalam hati. Anjing serem banget itu. Anjir gimana nih? Gue mau begini ntar gue teriak. Di luar juga sepi. Itu kan hotel kayak satu lantai itu berapa sih paling yang kayak isi? Maksudnya kayak Iya, kalau karena- misalnya yang mahal gitu, Iya. kita kan ada yang lebih murah, ada yang gue tuh kayaknya yang menengah. Anjir gimana nih? Gue berani diri aja gue gini hilang. Gitu. Sebenarnya ini yang gue lihat dari tadi ya, gue sambil senyum sendiri saat lo cerita di toilet di wastafel itu ada perempuan itu, dia suka sama lo. Sebenarnya kalau dia nggak suka sama lo, dia akan nunjukin muka yang sangar. Tapi dia senyum kalau begini, karena dia tahu yang datang bukan orang biasa, Orang apa tuh? orang aring. Sorry. Gue udah cebat orang tuh. Jadi bener, kalau karena gua kan pernah kerja di hotel itu kan. Kalau dia memang nggak suka dengan orang yang dia benci, face-nya tuh lain. Jadi dia suka sama lo. Jadi pas lo cerita, gue agak begini kan. Si cewek itu suka. Dia memang di wastafel. Dia sukanya karena apa gue? Apakah dia ngikutin pas gue stand up? Enggak, memang bawaan lo tuh cheerful dan dia Cheerful tuh apa? bisa bikin orang senang dan dia bisa ngebaca gelombang otak lo walaupun ketakutan lo ngelawan dengan bodo amat gitu loh. I don't care. Iya. Makanya dia ya udah dia nggak akan nunjukin sikap jeleknya. Waktu itu tuh gue pengen keluar, gue bingung. Tapi sebentar, nggak ngerasain apapun kan? Apa ya? Nggak ngerasain apapun kan? Ya karena memang yang tadi lo lihat di gambar itu si Mbah ngejaga terus. Oke. Semoga memang walaupun kita percaya sama Allah tapi insya Allah ya. Iya. Ya. Dia juga makhluk di sini kan. Ya. Dan dia lebih lama. Oke. Nah, abis dari situ tuh gue langsung ngelihat nggak ada apa-apa. Gue keluar, terus gue tiduran. Walaupun dengan kondisi ketakutan. Karena kalau gue keluar, gue juga bingung nanti daripada lari-lari. Udah, gue tidur dah. Pulangnya, Kenapa? gue pulang jam 12. Dan gue tuh kalau misalnya pulang, pasti nggak langsung pulang dulu. Pasti langsung main. Kalau dari kerjaan begitu, makanya gue jarang di rumah gitu. Besok malamnya, gue pulang ke rumah. Gue mimpi kejadian yang sama ketika gue di hotel itu, Bang. Kayak di Javu gitu. Gue habis stand up, terus bangun. Tapi di dalam mimpi gue ini, pas gue iniin kaca, dia ada. Dia senyum. Ya kan gue bilang dia suka sama lo. Tapi kenapa nggak pas gue tidur dalam mimpi di dalam hotel itu? Kenapa pas gue udah pulang, gue di dalam mimpi gue tuh gue masuk hotel itu, check out, stand up, terus masuk ke wastafel, cuci muka, begini, sama kejadiannya. Tapi kali ini pas gue begini, dia ada gitu. Sengaja biar untuk mengulang, biar lo selalu teringat dengan dia. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Itu pas kejadian kemarin doang. Sekarang udah nggak ada karena memang Ya nggak pernah ada lagi sih. Nah, Itu doang sih mimpi. iya. Jadi itu cuma kejadian itu sekali itu aja. Sekarang dia nggak ngikut karena lo backup lo kuat sih. Hah, backup apa? Nah, ada deh, gue nggak bisa ngomong. Serius, Nanti backup aja. apa gue nggak tahu nih. Ya, ada backup yang walaupun terkadang lo tuh orangnya selengean, tapi dari sisi lainnya ada satu hal yang kuat ya. Hah? Bukan tegarnya dari sisi bukan tegasnya, dari sisi imannya dia tuh masih kokoh banget gitu loh. Ya, karena gue ngerasa iman gue lemah, makanya gue 2016 tuh kan gue langsung masuk kampus yang basisnya agama. Gue masuk Ya, gue Universitas Islam Negeri. Islam negeri. Nah, itu gue ngambil jurusan filsafat Islam. Karena gue emang pengen, gue tuh orangnya kalau misalnya terjerumus, gue terjerumus banget. Tapi gue nggak tahu lu sebelumnya lu kalau kuliah di situ. Apanya? Gue nggak tahu lu kuliah di Ya UIN. karena banyak bilang stand up comedy itu haram. Gue pengen belajar agama. Kok haram? Katanya haram. Karena kan suka ngomongin orang. Tapi menurut gue kalau menghibur orang jadi harum loh. Makanya. Enak banget. Ya makanya gue pengen gue nggak bisa ngebalas. Gue nggak punya intelektual yang kuat. Gue tidak punya hadis-hadis yang mereka bawain. Gue nggak punya dalil-dalil yang mereka keluarin tuh. Gue nggak usah bales. Makanya gue pengen masuk kampus ya, Islam negeri yang misalnya ini kan dari Kementerian Agama gitu ya, yang punya tanggung jawab untuk ngedidik gue gitu, supaya gue bisa ngebales omongan-omongan yang ngerasa Islam ngelebihin Nabi Muhammad gitu.
udah berani kafir-kafirin orang, haram-haramin orang gitu loh. Dengan pakai dalil-dalil yang dia pelajari di Google gitu loh. Bukan dia belajar gitu. Ini cuma copy paste di Google. Lu kalau misalnya kayak gitu cara lu, gue belajar yang bener gitu. Gue masuk jurusan yang bener nih. Kampus yang bener, yang gue belajar agama nih. Lu cuma dari Google doang gitu. Apa background lu gitu. Makanya itu yang gue lihat, walaupun ada yang mengganggu seperti tadi, tapi backup lo tuh tebel. Dari basic juga udah kelihatan sih. Udah deh jangan bicarain agama gitu. Ntar channel gue jadi channel agama lagi. Enggak, kalau misalnya nanti mau dipotong, potongnya cuman alasan gue tuh Iya. ya itu. Terus yang di hotel tadi, Apanya? setelah lo kayak ngalamin di Javu, Setelah gue ngomong japu, gue bangun. Itu keringetan. Karena waktu itu tidurnya selalu lewat jam 12. Karena semenjak gue kerja gitu, gue jadi bisa beli barang-barang yang sebenarnya gue pengen ikutin. Waktu itu gue lagi baca Harry Potter. Ya gue dulu kan minjem kan Harry Potter tuh. minjem di perpustakaan sekolah. Kalau misalnya sebulan kan harus balikin, harus perpanjang gitu. Gue nggak betah dengan itu. Gue jadi tidur tuh jam 12 lewat mulu. Itu tuh lagi ngikutin Harry Potter, gue bukunya J.K. Rowling. Nah itu tuh gue tidur jam 1 ke mimpi, bangun jam 4. Gue tuh sering ya ngalamin hal-hal yang seperti itu dulu gitu. Sebelum gue rajin sholat aja gitu. Pas udah mulai rajin tuh, itu mulai samar tuh hal-hal yang begitu. Jadi gini bang, sebenarnya kalau yang versi gue ya, gue kalau udah ngalamin dejavu, gue tuh menikmati. Sebenarnya kalau orang yang mengalami dejavu tuh harusnya bersyukur deh. Dia nanti akan bisa tahu, walaupun ini rahasia Allah ya, kita bakal tahu ke depannya seperti apa, ke belakang seperti apa. Jadi kalaupun saat lo ngalamin dejavu, nikmatin aja. Nanti lo ngalamin kayak tadi nih si cewek itu, tiba-tiba lo dejavu, kok kayak pernah ketemu gue, tapi dengan baju yang berbeda, waktu yang berbeda. Itu nanti lo bisa baca masa depan dan masa lalu. Oh gitu. Jadi kalau orang dejavu jangan ngomong, kayak gue pernah ngalamin ini. Enggak, nikmatin aja. Terus secara alami itu kita bisa ngebaca masa lalu dan masa depan. Tapi gue selalu seperti itu kalau ngalamin dejavu ya. Tapi kayaknya dejavu dalam hidup gue tuh kehitung lah. Dan tapi selalu ngomong, gue kayak pernah ngalamin ini ya. Jangan, kalau lo ngomong hilang dalam waktu di situ aja. Tapi kalau seandainya lo diam, lo nikmatin, ya walaupun memang masa depan dan masa lalu tuh rahasia Allah. Tapi kalau memang udah ada suatu hal yang penting ya itu kayak sign gitu. Buat ngasih tahu ke gue waktu gue kecelakaan gue ngalamin dejavu juga. Dejavunya gimana? Ya gue ngelihat kecelakaan, tapi itu diri gue. Akhirnya ditabrak lah sama angkot. Mendarat bahu duluan, temen gue keseret, gue luka dalam. Waduh. Tapi gue coba nggak menghiraukan. Akhirnya ya bener, pas lagi parkir, ini motor gue, depan ada mobil, ada space kan, dikira angkot tuh kosong, nggak taunya dikencengin sama angkotnya, motor gue kena, gue mental ke atas, temen gue keseret, temen gue cuma lecet-lecet, gue luka dalam. Luka dalam sampai sekarang cacat seumur hidup. Tapi nggak terlalu kelihatan ya cacatnya? Nggak, kecuali kalau gue lagi nyender, lama-kelamaan bengkak. Jadi itu bang, yang di hotel cuma itu doang, yang di hotel itu. Di hotel itu. Kalau gue waktu di hotel itu nih, di hotel yang megah itu, gue kan sebagai penjaga locker. Locker itu ada di basement. Jadi kan ada locker laki-laki, locker perempuan. Jadi tuh gue aneh. Aduh gue bingung mau ngomong gimana ya. Takut buka aib gitu loh. Gak apa-apa kan kita nggak nyebutin hotel ya? Ya namanya hotel kan. Iya, hotel segede masuk. itu. Iya sih. Coba di Jakarta banyak hotel apa coba? Iya sih. Jakarta bukan tempat wisata banget. Iya sih. Tapi hotelnya ada ribuan. Bahkan temen gue ngomong gini, ada artis itu tuh dia tuh sama ini. Siapa? Ntar jangan, udah. Gue pengen ke sono. Orangnya udah masuk kata dia. Tapi gue gak mau nyebut, ntar jadi kasus lagi. Jadi gue dari 20 orang yang diterima tuh cowoknya cuma 3. Gue sama teman gue yang di Bekasi sama yang orang Bandung. Sisanya cewek 7 orang. 7 orang diterima. Ruang lokernya itu ada di basement. Di basement.
Dan yang gue anehnya, untuk sekali berhotel semewah itu, banyak banget orang yang klepto. Ngambil-ngambilin barang. Ngambil-ngambilin barang punya orang lain gitu loh. Makanya diadakanlah namanya petugas locker attendant. Oh. Itu kan locker dari dikunci ya. Kebuka gitu loh, kayak ada yang nyongkel. Sedangkan tahu kan kalau locker ada kaca-kacanya gitu. Iya, iya. Nah, yang bikin orang tertarik dia naruh barang tapi nggak ditutupin kacanya, nggak ditutupin dengan penghalang. Misalnya lo naruh sepatu nih, yang namanya hotel mewah kayak gitu, otomatis kita harus jaga image dong, yang berbrand-brand semuanya segala macem. Ada yang kehilangan sepatu lah, jam tangan lah, emas lah. Anjir. Akhirnya kebetulan gue juga punya kenalan dan gue anggap itu sebagai abang angkat gue. Awalnya abang angkat gue itu cuma ngajar lepas free doang untuk ngelatih semua pekerja di situ untuk bahasa Inggris. Ya kan namanya hotel internasional itu kan masuknya ya. Abang gue di situ hanya freelance ngajar bahasa Inggris, direkrut untuk jadi guru tetap di hotel itu. Abang angkat gue ngomong, "Nan, ada lowongan nih di hotel." Kebetulan gue lagi jobless nih setelah gue keluar dari mall. Lagi jobless nih, ada lowongan nih di hotel yang tempat aku ngajar. Gue kan nyebutnya abang ya. "Bang, ini serius, ini hotel internasional loh. Bahasa Inggris gue kan acak-acakan. Kan ada gue ngajarin," kata dia. Gue kenal kok sama ininya, udah gampang. Akhirnya ya masuklah. Masuk di hotel itu. Pas masuk, belum ngalamin kejadian apapun. Setelah rekrutmen, wawancara, pengenalan nih area yang seperti tadi gue bilang, resepsionis. Ini mewah banget hotel. Pas gue liat resepsionis orang, ini orang resepsionis. Di sebelah resepsionis ada yang duduk begini, ya gue kira temennya. Ternyata bukan. Bajunya sama resepsionisnya. Karena resepsionisnya kan seragamnya bagus tuh. Dia yang Tapi dia pakai kemeja putih. Dia ini nunduk begini. Celananya hitam. Nggak tahu, orang kan di meja begitu. Celana hitam, dia lagi kerja di Indomaret. Waduh, training. Jadi karena seringnya barang-barang hilang, diadakanlah namanya locker attendant, ngejaga locker. Dan itu di basement. 1 bulan pertama nggak ada kejadian apapun. 1 bulan kedua nggak ada kejadian apapun. Jadi itu kan 3 shift ya, pagi, siang, dan malam. Jadi kalau shift pagi dari jam 6 sampai jam 5. Shift 2 itu dari jam 5 sampai jam 12. Shift 3 jam 12 sampai pagi jam 7. Nah kebetulan waktu itu di bulan keberapa, gue kebagian shift malam. Shift malam di basement posisinya. Basement, laundry, binatu, tempat nyuci baju gitulah, baju-baju tamu. Nah ini kejadian aneh nih. Menurut gue, lo kan diganggu sama perempuan kan. Iya. Jadi dia tuh kayak punya area masing-masing gitu loh bang. Oh jadi mereka ada teritorial mereka sendiri gitu. Betul. Jadi kayak planet lu ya. jadi kalau yang bagian atas ya mungkin yang agak-agak lebih cantik gitu ya. Oh gitu. Gue tuh lantai berapa ya? Gue lupa tuh. Cuma yang di gue tuh serem semua. Yang di bawah? Yang di tempat gue serem semua. Jadi waktu itu kan tempat gue kerja masih terbuka nih, masih ngeblong, belum dikasih pintu. Pas gue lagi gue lagi jaga malam, itu sekitar jam 1 malam. Dikasih meja doang kan, gue tidur begini, nangis. Siapa yang nangis? Ya gue nggak tahu. Ya. Ini kan meja nih, gue begini, nangis lewat. Otomatis gue begini dong. Rambut panjang, sambil nunduk, ngambang jalan ke arah loker. Gue begini. Dia lewat depan gue langsung begini. Berhenti di depan gue. Gue ngomong, "Lo nangis aja, jangan di depan gue, pindah sono." Terus jalanlah ke arah loker, ke arah loker, tempat-tempat loker gitu. Pas di loker kan waktu itu belum ada CCTV ya, masih jadul banget. Tahu nggak sih bang? Yang kaca buat parkiran itu loh, yang buat. Oh iya, yang supaya dari jauh kelihatan. Dia lewat lorong, kan lorongnya ada berapa, 5 atau 6 gue lupa gitu. Dia lewat lorong yang ada kacanya. Pas dia masuk gue ngeliat begini nih, ngambang memang panjang. Dia di kaca Kelihatan sambil nangis. Waduh. Gue ikutin pelan-pelan gitu kan. Pas gue ikutin dia berhenti mungkin dia tahu kali ya ada yang ngikutin. Dia cuma gini doang nih.
begini doang. Nangisnya berhenti begini. Gue langsung diem. Dia langsung begini. Gitu. Aduh, gue pernah denger bang yang begitu bang soalnya. Dia langsung begitu. Udah gitu kan gue lari tuh. Nah, gak apa-apa. Gue lari ke tempat cucian baju Binatu. Ada apa Nan? Gue, apa? Kun fayakun kata teman gue. Kun, apa? Lu jangan nakutin gue nih, gue lagi sip berdua doang gitu. Bener ada kun. Enggak, lu bohong. Terus lu balik lagi ntar ada apa? Tim pengawas kan biasa tiap jam 2 pagi. Ada setiap jam 2 pagi ada tim pengawas bang ya, yang ngawasi ini lagi pada tidur atau enggak. Gue balik lagi nih ke meja, gue diem, gue gemeteran gitu. Tiba-tiba dari ini kan 1, 2, 3 di lorong tengah-tengah. Tahu nggak sih kayak orang lagi ngebanting pintu, duk gitu loh. Digedor gitu pintunya. Jadi pintu loker kebuka, kebuka ketutup, duk gitu. Ya gue penasaran dong, takutnya kan ada. Ini bukan yang kayak kamu rasain. Yang tadi, yang ngegencet badan lo ini. Oh itu. Jadi dia hancur di sini. Itu bau banget dia itu. Ya makanya ini udah kering kasih semua. Alkohol tuh itunya. Orangnya. Kesian ya. Oh itu jadi tadi. ini yang gencet tahu. kau, yang gencet terus ngeganggu. Tapi sekarang udah enggak. Dia cuma sekedar ngasih tahu, sekarang udah enggak ada. Pergi begitu aja. Simbah. Dia apa tujuannya ke sini? Ketarik. Maksudnya ketarik gimana sih? Lu ada magnet gitu yang narik ke sini? Ya kan gue bilang ada yang ngeliat gue ini magnet penarik apapun yang gue lagi bicarakan. Gue nggak bicara pun mereka datang. Bau nih dia nih. Makanya ada yang bilang bang explore dong bang, collab sama ini sama itu. Tanpa explore lu misalnya bawa dupa, bawa kembang, mereka udah datang buat ngeliat gue gitu. Iya. Sebab mereka penasaran dengan gue. Itu palanya juga tuh. Ya, jadi dia korban kecelakaan. Kayaknya sih kegencet deh. Kegencet apa gitu. Jadi hancurnya di sini. Tapi enggak. Cewek ya? Laki-laki. Oh cowok. Umurnya sekitar 30 tahunan. 30 ya masih muda sih, antara 26 30-an. Masih muda banget. Tapi kayaknya itu kena aspal gitu deh, itu robek. Kegencet terus ya serak gitu loh. Gue dengar kayak suara gesekan gitu. Aduh. Naik motor lagi dia tuh. Jalan tol, Bang. Oh, di jalan tol. Jalan raya. Aduh. Oke, kita balik lagi ke hotel ya. Oke. Biarkan dia. Dia udah enggak ada. Dia kayak Ningsih nih. Ningsih datang cuma datang ngasih requestan doang. Terus pergi. Kenapa yang namanya Ningsih itu serem ya? Iya, lu kayak salah hantu-hantu tuh Ningsih namanya. Jadi lu ngeliat kan Asri yang gitu ditusuk namanya. gitu. Ya nama-nama setan tuh kenapa gitu-gitu ya, Bang? Ya gue mana tahu. Masa gue mau kasih nama Brenda? Yaudah kasih nama Rahmat. Jangan dong. Sorry Bang, bercanda. Enggak apa-apa. Jadi pas gue udah balik nih, balik sekitar jam 2. Gue duduk di meja, kedengeran tuh, duk. Jadi pintu lokernya tuh kayak ada yang mainin. Buka, tutup, tapi kenceng. Dak, duk. Gue diem dong. Pas gue diem, ganggu, tapi jangan berisik, gue gituin. Ketutup langsung, drek. Dia langsung kayak kenapa dia taat sama perintah lu, Bang? Ya, gue gak ngerti. Akhirnya udah, gue cuma bilang thank you gitu. Dengan santai gue ngomong thank you. Dibahas nggak sama-sama? Gue balik lagi ke meja. Udah nih, pas gue balik ke meja, iseng dong, gue siul-siul sekitar setengah Itu nggak boleh, Bang, Iya. Pak Mali. 2:30 pagi gue siul-siul. Tiduran lagi nih ngantuk. Pas gue lagi begini, gue nyium kayak bobo amis gitu ya. Nyium ke bau amis. Tadi kan putih nih. Putih bersih. Lewat lagi di depan gue. Ininya agak sedikit berdarah. Bajunya kayak ada darahnya gitu. Orang yang tadi. Tapi beda. Kalau tadi kan putih bersih, ini bajunya kayak ada darahnya gitu. Lewat nyelonong, balik lagi ke loker. Pas di loker, kalau yang tadi kan nangis. Nyampe gue merinding. Bang, lo aja merinding, apalagi gue nih, Bang. Lo aneh lu. Merinding. Jadi pas dia udah masuk lorong, kalau yang tadi kan nangis nih, dia langsung ketawa. Langsung gitu ketawa. Kan kalau tadi dia
kata dia gitu. Kenapa nih yang berdarah-darah malah seneng? Nggak ngerti gue. Akhirnya udah, gue lari lagi nih ke laundry. Ada apa lagi sih bang? Ada yang ketawa. Ya biarin dia ketawa, lu ngakak aja ketawanya sekalian. Setan lu, bukan bantuin gue gitu. Buruan ntar takut ada tim yang mantau, biasa jam segini lagi mantau gitu kan. Gue takut. Emang temen lu mana? Nggak masuk hari ini, harusnya kan gue berdua nih. Temen gue nggak masuk. Jadi gue jaga sendirian, persif. Waduh, serem ih. Kejadian itu jam 3. Jam 3 udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Sampai pagi nggak ada apa-apa, besok gue shift malam lagi. Kejadian lagi kayak gitu. Selama hampir 10 hari. Kayak gitu aja terus. Cewek semuanya. Orangnya setannya sama apa? Ganti-ganti? Ganti-ganti. Hah? Ganti-ganti. Banyak dong berarti. Ya jadi memang tuh locker room di basement tuh pusat mereka. Bahkan bukan cuma locker room laki-laki aja. Locker room perempuan dan locker room eksekutif. Oh, jadi itu alun-alunnya kali. Mungkin. Jadi kan di bawah tuh ada basement, ada locker room eksekutif, karyawan yang manajer, yang HRD, dipisahkan. Ada locker room untuk perempuan dan laki-laki. Jadi itu semua ada semuanya. Bahkan teman gue yang dioper di locker room yang lain, kalau lagi cerita nih makan, bang lu ngalamin ini nggak? Udah 10 hari gue bilang. Oh iya. Lu, gue baru 1 hari dong kemarin. Udah bang, gue mau resign. Teman gue cewek. Ya maksudnya kalau menurut gue resign gara-gara ada makhluk seperti itu sih nggak make sense kalau kata gue. Dia nggak kuat. Karena kan dia nggak ngebunuh juga bang, maksudnya nggak nyakitin lu juga kan, cuma nongolin. Cuma kalau setiap kita diganggu, dia tuh makan energi kita. Seperti halnya nih kalau orang kesurupan nih tanpa sadar, sel darah putih tuh berkurang sebetulnya. Oh gitu. Kan sel darah putih dalam tubuh manusia imunitas. Jadi kalau orang kesurupan tuh, ini yang gue pelajari ya. Sel darah putih berkurang, mereka makan tenaga yang ada di kita. Mereka makin kuat, makanya kita kalau kesurupan lemes kan. Kadang-kadang seperti yang Bang Rahmi tadi alami, baru digitin doang udah langsung nggak enak, ya itu diserap semua energi sama dia. Ini pada saya langsung capek banget ya. Langsung begitu. Jadi selama 10 hari tuh bang, gue ngalamin gangguan. Berarti energi keserap dong, energi Bang Ronan selama 10 hari itu. Keserap dan sempat gue sakit. Oh iya, berarti kan waktu itu mama saya kan ngeliat tuh, kan ngeliat si siapa? Ya, Yanti, siapa tadi? Suryanti. Si Yanti ini kan ngeliat gituan di kamar mandi, besoknya langsung sakit. Ya itu karena memang benar saat lagi kaget, ya itu dia. Tapi nggak gitu juga sih kagetnya. Iya dia makan, iya saat pas kaget. Gelombang otak kita yang lagi kaget diambil sama dia, seret makanan dia dan dia seneng. Besok malah muncul lagi. Tapi kan energi ini bisa datang lagi nggak sih? Bisa. Maksudnya kita udah keserap gitu. Kayak cakra, cakra jadi ya? Bisa. Kayak di film Naruto gitu. Bisa, jadi kita bakal nge-recharge lagi. Tapi dengan cara ya kalau kita muslim, sholat, berdoa gitu. Istirahat juga ngaruh. Oh istirahat juga bisa. Itu nge-recharge kayak gitu. Jadi selama 10 hari gue digangguin dengan cewek semua. Dari dipukul-pukul, digedor-gedor itunya, dibuka tutup. Nangis, ketawa. Yang lebih parah lagi pas di hari keberapa gue lupa gitu. Ini rambut gue ditarik begitu. Anjir, kasar banget itu cewek. Rambut gue ditarik. Abis narik, gue kira dia minta maaf. Ketawa, kurang ajar. Hihihi, gitu sialan. Dia tuh kalau ketawa, lagi ngomong apa gimana sih? Apa dia mengekspresikan kesenangannya? Ngeledek. Oh, ngeledek. Jadi dia tuh kalau istilahnya kayak pengen bercanda gitu loh intinya. Tapi dalam bercanda hal yang positif, pengen berteman apa ngeledek musuh? Karena gue di situ karyawan baru kan. Sebelumnya kan belum ada yang jaga loker tuh. Ya dia ibaratnya kenalan lo gitu. Padahal gue udah beberapa bulan di situ. Oke. Gue ada cerita nih bang. Gue mau nanya ini nih siapa? Nah, ini udah 40 menit ya, mungkin ini cerita terakhir gue. Nggak apa-apa. Ini gue juga udah mulai Jadi hilang nyawa gue. waktu itu gue pernah tinggal di Sumedang selama 2 tahun. Oke. Jadi 3 bulan pertama gue di Sumedang. Gue main ke lapangan dan gue tuh besoknya langsung sakit bentol-bentol gitu, ya kan. Orang yang tokoh masyarakat di situ bilang kalau ada siapa gitu namanya, adalah sosok anak pengen kenalan. Iya benar. Gitu. Benar. Karena dulu stadion itu tuh dibangun itu nguruk tanah dan yang nguruk tanah itu kagak ngeliat kalau di situ ada anak kecil main. Dia itu keuruk sampai sekarang jasadnya nggak Baru gue mau ngomong itu kerok anaknya.
Anaknya benar-benar keburuk dan memang sampai sekarang masih terpendam. Masih terpendam karena memang ngebongkar juga nemunya di mana anaknya itu kan. Ya kan? Nah itu kenapa bisa ketahuan keuruk karena waktu beberapa kan lama-lama tanah ini kan ya apa namanya bawa ke jatuh bawah kan ya ke bawah Gembur. kan iya itu tuh ada tulang gitu bang ada tulang gitu akhirnya yang renovnya itu daripada jadi masalah nih kita nimbun orang nih ya kan akhirnya dilapisin lagi ya itu udah bisa gue baca. Nah tapi ada orang jujur di situ dulu tuh anak gua main di sini tapi kok hilang gitu waktu pembangunan. Nah orang yang mau speak up gitu tapi nggak jahat gitu bilang waktu itu kita nggak lihat ada tengkorak waktu apa namanya masa Anaknya 9-10 tahun laki-laki. iya 9 atau 10 tahun laki-laki. Dia apa ya sebenarnya sekarang masih ngomong sih tulungan abdi. Iya Dia sebenarnya mau interaksi ke lo tulungan abdi teh kasih di dia gitu tulungan abdi. Tapi itu tuh kejadian waktu gue kecil dan gue tuh abis itu tuh abis gue main dari situ gue langsung sakit bentol-bentol kali gata masalahnya adalah kali gatanya tuh gue sampai sekarang. Jadi gue tuh kalau tidur di AC ya makanya gue tuh kalau punya bini kayaknya ya kalau punya istri kayaknya gue nggak bakal nikah sama orang yang tidurnya harus pakai AC. Tidur jangan pakai AC, pakai bantal, pakai kasur. Iya sih. Berat juga kan AC maksudnya kayak kejeduk gitu loh kalau tidur di AC. Bukan buat dijadiin bantal dong AC-nya. Ditaruh di atas. Tidur pakai AC di sini dong. Kan lo bilang tidur jadi pakai AC. bantal lo AC-nya. Bantal lo apa mereknya? Ya Allah. Tidak dong. Ya Allah sponsori ya. Nah itu masalahnya kali gatanya sampai sekarang gue tuh kalau ngerasa dingin banget gue tuh bentol-bentol. Itu sebenarnya waktu pertama kali interaksi itu murni si anak itu ini loh gue. Tapi untuk yang sekarang lo kayak alergi deh. Ya iya dong. Kalau kata-kata masih alergi. Gue tuh alergi seafood, alergi cuaca ekstrim yang dingin banget ya. Ternyata kalau Oh jadi gini. Oh sorry gue potong bang. Gak apa-apa. Oh jadi alergi kau ini bermula saat si anak ini ditimbun dan dia ngerasa kedinginan. Oh gara-gara itu gue jadi kalau dingin tuh bentol. Jadi sampai sekarang awalnya kan harusnya normal. Jadi ini udah apa sih kayak kekunci gitu loh. Lo jadi alergi akut. Sebenarnya awal alergi lo bukan ini ya bukan dari medisnya ya. Kalau dari medisnya sih memang itu yang seafood. Iya. Tapi dari awalnya karena memang si anak ini kedinginan, memvisualisasikan lo, divisualisasikan dengan kalau dan dia sampai sekarang tuh masih ngomong tulungan abdi. Waduh. Gue sempat ke dokter. Dokter spesialis kulit dan kelamin sampai gue disangka kena raja singa sama resepsionisnya. Karena resepsionisnya kenal gue. Ih Bang Rahmat kena raja singa bang bangsat lo gue bilang. Jadi gue tuh periksa ke dokter kulit katanya ini tuh genetika. Jadi memang tidak bisa sembuh. Tapi kalau lu ngalamin cuaca yang ekstrim banget dinginnya tuh sampai ya mungkin nggak kayak AC juga sih kayak misalnya 13 derajat ya. Kan AC ada yang 13 derajat juga. Itu bisa gatal-gatal gitu. Sama makan seafood. Makanya gue tuh sementara gue tuh suka banget sama seafood. Makanya gue tuh kalau mau makan seafood pasti gue beliin sidal. Tapi di keluarga lu nggak ada yang begini kok. Iya, katanya sih genetika. Nggak ada yang ya itu kan alergi. pandangan dokter kan. Dokter kan enggak sih. Itu dunia kesehatan kan nyebutin diagnosa yang mereka teliti gitu. Tapi ya yang gue lihat dari karena si anak ini kedinginan, visualisasi ke lo ke bawah sampai sekarang. Tapi ya emang katanya nggak bisa sembuh sih kata dokter. Itu anaknya tuh. Lubung. Itu anaknya. Ya rambutnya segitu. Nah, nyokap bisa gue bohong nggak? Nyokap gue soal pernah ngeliat. Boleh nanti. Nyokap gue pernah ngeliat anak itu waktu gue lagi diinin sama dukun. Sama dukun situ, dukun daerah situ. Dia anak gue lagi. Nyokap gue ngeliat anak itu ngeliatin gue lagi diobatin. jadi sebenarnya Kapan gue punya anak ya? Jadi sebenarnya tuh ngomong tulungan abdi biar kan kau tahu dia tuh di situ, biar angkat loh, gue udah nggak tahan di sini gitu loh, pengen disempurnain sampai sekarang. Tapi nggak bisa coy, udah kemana tahu itu coy. Ya udahlah. Jadi intinya
Bang Rahmat ngalamin kejadian juga di hotel itu ya. Iya. Hotel yang ternyata gue mau cerita nyambung nih. Iya. Jadi bukan gue doang yang ngalamin kejadian aneh kayak gitu. Setelah itu gue resign. Habis gue resign, SMS-an nih dulu kan zaman SMS-an ya, belum ini. Temen gue, Bang, gue resign juga, kenapa? Gila, gue ngalamin apa yang lo alamin. Serem sih emang sih itu. Satu, Basement aja kayak serem banget ya. basement. Temen gue resign, cowok nih, kan cowok cuma bertiga, gue resign tinggal berdua. Otomatis tinggal dua orang doang dong. 2 orang doang. Satu resign tinggal 1. Akhirnya rekrutmen lagi. Pas rekrutmen kata abang angkat gue, sama Aninan nih cuma bertahan seminggu doang yang baru. Serem bang itu bang. Lobbynya aja serem. Yang cewek juga banyak yang resign juga karena memang selain di tempat loker gue ya mereka keliling-keliling. Serem. Jadi memang sih di semua hotel Ada dan kita harus memang ada unggah-ungguhnya. Jadi kalau kita lagi tidur memang kan disunahkan ya yang gue baca keprek-keprek dulu ya, pakai kasur, sapu lidi. entah sapu lidi entah apapun bersihin dulu. Kalau perlu ya ganti spraynya. Ganti spray atau memang nggak mungkin juga ya ke hotel bawa spray sendiri. Ya makanya aneh banget. Tiba-tiba masuk, loh kok desanya Juventus. Udah kalah lo. Masih aja dipakai spray. Kalau gue maaf ya Juventus. Saya cinta Juventus. Kalau gue nggak gitu bang, gue masuk hotel spraynya langsung gue cabut gitu loh. Gue cabut ya udah nggak tanpa spray aja. Oh, jadi putih aja polos gitu. Tanpa putih polos. Jadi itu bang pengalaman gue waktu jadi penjaga di locker room dan ya pengalaman gue sebagai orang yang menginap di locker di locker room lagi. Kenapa gue nginap di locker room? penasaran nggak sama si anaknya? Mana coba lihat. Nih. Aduh lucu banget itu anak ya. Ya memang lucu. Sayang loh. Dipanggilnya Asep. Gue nggak tahu nama panjangnya ya. Gue nggak tahu, gue lupa namanya. Cuman apa ya? Sampai nama stadionnya itu dikasih nama dia. Ntar gue tanya deh. Dia dipanggilnya Asep. Bahasa Sundanya kan Kasep, artinya anak-anak ganteng. Ya Asep. Disebutnya Asep ini yang cewek yang di locker room ya. Ini yang di locker room. Ini yang nangis, bukan yang ketawa. Ini yang nangis. Oke mbahnya udah. Oke mbah. Aduh kenapa nih? Nggak apa-apa. Ya, udah nyantai. Nah, ya. Ada yang mau ngomong pakai bahasa Jawa tapi gue bingung. Bahasa Jawanya halus banget. Bahasa pedalaman. Nah, bahasa Jawa Keraton. Jadi lu berarti kalau misalnya mohon maaf nih ya, kalau melakukan hal-hal maksiat mereka ini dong. Mau ngapain tuh gitu-gitu. ya. Serius? Bahkan yang negatifnya, ayo terus lakuin. Oh iya. Mabok ya, ayo tambah lagi ciunya gitu. Nah. Kok dia tahu-tahuan ciu, Bang? Nggak tahu pokoknya kalau gue mau maksiat. Serius? Lakuin aja tapi di sisi lain kayak ada jangan. Tapi kalau memang ini lebih maksiatnya lebih besar, do that kayak gitu. Lakukan. Jadi kalau pas kalah nih, maaf gue potong, kalau pas kalah yang nge-backup gue mundur. Gue tuh punya temen bisa ngeliat gituan juga. Dia ke tempat dugem ya. Lu tau minuman tequila gak sih? Tahu. Iya. Itu yang sekali minum segini juga langsung ngek Iya, gitu. kayak apa ya kalau diminum cewek jadi sange ceweknya. Ya gue tahu. Itu yang dari Meksiko. Iya. Nah, dia tuh masuk ke tempat begituan ya. Dia bisa ngeliat gituan kan. Dia ngeliatnya kayak jelas gitu. Itu semua setan semua di atas meja, di deket DJ-nya digrepe-grepe sama setannya. Gue sempat ngeliat video lo yang notice. Lo kan notice. Notice. Sorry. Notice. Lo kan wawancara Raditya Dika. Iya. Mas Radit. Bukan, itu KKS. Oh, KKS ya? Yang notice yang mana nih? Gue pernah cerita horor di kontennya Radit. Oh, di YouTube Radit. Mungkin gue salah kali ya. Di YouTube Radit apa di YouTube gue? Nggak tahu deh, pokoknya ada lo sama Bang Radit. Ya, gue beberapa kali di YouTube Radit. Nah, ya, maaf kalau salah Bang, maaf. Apanya? Maaf kalau salah. Enggak apa-apa. Jadi Bang Radit kan sempat cerita juga tuh, dia punya cerita tentang rumah Eyang. Ya kemarin ke Jogja, gue ke rumah yang diceritain. Dan sekarang rumahnya udah jadi, gue gak mau nyebut. Ya, seperti tempat yang lu bilang. Rumahnya itu udah jadi tempat ya bar and lounge gitu loh. Berarti sekarang hantu-hantunya itu udah no keep semua ya. Yang gue lucunya,
Yang gue lucunya pas kan di situ Bang Radit, halo, salam kenal. Dia ketua manajemen gue, Bang. Gue manajemennya dia. Ntar gue salamin. Bang Radit katanya dia nih ya. Oh, aduh. Jadi gibah aja. Terus? Jadi gini, Bang Radit maaf ya. Jadi pas gue lagi kan kesana maghrib. Temen gue tuh sholat dengan santainya gitu di karaoke. Kan itu udah jadi tempat gitulah. Temen gue sholat di karaoke-nya. Pas gue lagi mau wudu, kan sempat diceritain tuh. Ada pagar kalau dibuka bunyi kloneng kayak kelincingan sapi. Jadi pas gue lagi wudu, pagarnya itu bunyi kloneng. Gue langsung, ini pagarnya ternyata. Di sini pagarnya, gue gak jadi sholat. Kenapa gak jadi sholat? Jadi pas gue lagi nengok ke tempat karaoke, mereka berjejer semua. Ya. Daripada gue gak sah, Ya, daripada gue takut. Dia berjejer ngapain? Nggak tahu, dan diceritakan juga kan katanya ada anak kecil yang main sepeda. Itu gue ngeliat. Ya. Si anak tuh masih main sepeda di situ. Dan pohon-pohonnya ya sama semua, pohon duren, pohon rambutan, masih ada di situ semua. Akhirnya tuh banyak nonton itu. Radit maaf ya, itu sampai Kenapa ditahan. minta maaf? Enggak, takut gitu kan, katanya nggak boleh sebut lagi sebab udah jadi punya orang gitu. Tapi gue nggak mau nyebut itu di mana. Nanti saya kasih tahu di mana. Kalau mau ke sana ya. Iya. Terus kalau Bang Radit penasaran nih Bang, saya ajak. Iya. Saya masih ingat kok. Jadi pas mau ke sana tuh kan kesasar, tapi gue kayak dapat feeling belok kanan deh gitu. Oh. Pas belok kanan, nih. Oh, lo yakin? Pas gue masuk gapuranya, ini memang di situ. Kan dibilang bentuknya kayak townhouse. Wow. Jadi memang ya gitulah, gue ya kayak flashback ke masa lalu. Jalan tol, Bang. Oh iya, jalan tol, sorry. Ya, jadi intinya sih dari kejadian yang kita alami di hotel itu, Bang. Betul. Kalau masuk tempat yang baru ya unggah-ungguh lah. Unggah-ungguh. Apalagi kalian kan kalau ke hotel kan mau maksiat kan. Gue kerja loh. Enggak, ada orang yang ke hotel mau maksiat doang kan. Ada teman gue kerja di hotel loh, bersihin peju orang loh. Sebel, kasihan dia tuh. Terus sumpah orang yang maksiat dia Lu berarti bersihin. kalau ke dalam hotel mau maksiat, assalamualaikum saya mau maksiat. Enggak, maksudnya ya permisi lah setidaknya. Permisi saya mau maksiat. Enggak. Itu permisi mau tidur. Permisi mau tidur, Bang. Tapi gue pernah ngalamin kayak gitu. Pas gue lagi di hotel, waktu acara apa gue lupa gitu kan. Ya itu kurang bersih. Bahkan di hotelnya ada, entah gue diserang entah apa, dari bawah kasur keluar ini. Kelabang. Aduh. Dari bawah kasur. Untung gue yang ngeliat. Gede kelabangnya. Segede jari segini. Nggak Tapi pas gue cari lagi, itu bersih banget. Pas gue cari lagi nggak ada, cuma itu doang satu kelabangnya. Oh. Entah gue dikasih peringatan atau gimana, gue nggak tahu. Akhirnya gue pindah kamar. Itu di salah satu hotel di Tangerang. Jadi gue setiap beberapa Lu kenapa kali, nginep di hotel Tangerang? Hah? Kan rumah lu di Tangerang. teman gue datang. Teman. Nah, teman gue datang, rumah gue kan nih tahu ya rumah gue kayak gimana kan. Iya. Nggak bisa nginep, ya udah gue saranin di hotel ini aja. Ya udahlah. Oke. Pas gue mau nemenin dia, itu dapat kejadian itu. Penuh dapat yang jelek gitu loh. Hah? Ya Allah, sponsori lagi ya. Udah. Ini aku kamu nih. Bang, kalau menurut gue ya, YouTube itu kan posisinya TV. Di mana TV itu nggak boleh merek-merek, ya itu bebas dong. Karena kita kalau TV kan nggak boleh. Ya udah, jadi intinya gitu Bang ya. Kalau kita di tempat baru ya memang harus ada unggah-ungguh dan salamnya, biar nggak dianggap kurang ajar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, betul. Yaudah Bang Rahmat, terima kasih banget kehadiran Bang Rahmat. Emang nama saya gue Rahmat sih, tapi kok lu? Enggak apa-apa. Tapi gue lebih suka dia nama lo Rahmat. Iya. Sebab itu doa biar lo selalu dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rahmat Hidayat ya. Rahmat Hidayat. Rahmat. Ya bagus banget sih. Ya bagus sih, emang ini channel Primbon emang. Ya, terima kasih Bang Rahmat. Iya. Semoga lo sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang cahaya yang gue lihat itu memang pertanda. Amin ya rabbal alamin. Itu memang kesuksesan lo. Amin. Channel lo naik dan kalau udah sukses jangan lupain orang-orang yang di belakang. Ronan. Bukan gue. Gue bukan nyebut nama lo kok. Selalu. Ya, terima kasih banget Bang Rahmat Iya. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Bang Rahmat. Apa namanya Bang? Rahmat Ababil. Rahmat Ababil. Di komen, di like, dan di subscribe juga. Yuk bala-balanya Runan mampir ke tempatnya Bang Rahmat. Dan para good human mampir di tempatnya Bang Runan. Gue good human soalnya. Oh, good human. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di setiap Kamis malam Jumat dan hari Senin ya. Runan Story, everyone have story. Have story. Terima kasih, Bang. Salam corona. Ya.